Jangan lupa nonton sampai selesai. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولجميع آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شهد الله لهم الفاتحة. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang Tiang hormati Bapak Kepala Desa Bengkel, yang Tiang hormati pula Bapak Penghulu Desa Bengkel, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya jamaah sholat maghrib Masjid Jami' Sholeh Hambali yang insya Allah dirahmati Allah pada malam hari ini. Tentu pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan. Karena mangkin niki nikmat sehat nih ya mahal gati, sekedi-kedi arak dengan nyemilinan, sekedi-kedi arak dengan nyemilinan. Sengan searak wabah virus sak mangkin niki seluruh dunia. Jadi patut kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik niki kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya tentu sholawat beserta salam kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam kebodohan, menuju alam yang terang benderang atau alam yang dipenuhi dengan akhlakul karimah, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah, diajarkan bagaimana cara bersikap, baik bersikap, berperilaku kepada Allah, berperilaku kepada sama manusia, maupun berperilaku kepada selain manusia. Semua telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, Tiang melanjutkan kajian kita setiap malam minggu, yaitu kajian kitab Dato Bengkel atau Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali yang berjudul Ta'limus Sibyan bi Ghayatil Bayan. Sebelum niki sudah disampaikan mengenai rukun iman. Nah, Tiang melanjutkan makin setelah kita tahu rukun iman niki ada 6, berembentan tiap beriman. Apakah hanya sebatas percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya kepada Rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar saja? Bagaimana ketentuannya? Nah, dewah ketajah harus beriman oleh sak 6 niki. Ya wajib untuk menjadi orang Islam mesti tahu rukun iman dan rukun Islam. Lagu berembentan teniki sak beriman nike. Nah, dijelaskan di dalam kitab nike. Tiang baca
betapakah engkau percaya dengan Allah Ta'ala? Bagaimana cara engkau percaya kepada Allah? Dijawab di dalam kitab nikah bahwasanya Allah Ta'ala Esa, tiada suatu yang menyamai akan Dia. Jadi kita mesti percaya kepada Allah. Bagaimana cara percayanya? Kita mempercayai bahwa Allah nike Esa. Napi maksud Esa? Esa itu tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyamai Allah. Mun cerita nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad nike banyak pengalamannya. Arak manusia ngaku sebagai Allah. Arak manusia sak kejarian Allah. Contoh Fir'aun nike, yang ngaku jari Tuhan. Ketika zaman Nabi Nuh misalnya, jarin le zaman Nabi Nuh nike, mereka juga menyembah patung-patung. Jadi patung-patung nike adalah patung-patung orang yang pintar sebelumnya. Jadi orang-orang yang pintar nike disembah pada saat hidupnya, kemudian ketika meninggal dibuatkan patung. Kemudian patung itulah yang disembah. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Sampai usia Nabi Nuh nike 950 tahun berdakwah. Tapi kebanyakan dari umat Nabi Nuh nike enggak beriman. Hanya sedikit yang beriman. Mereka tidak percaya dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh. Mereka percaya bahwa ada Tuhan-Tuhan yang banyak. Padahal Tuhan nike anden penuh besia ende nike. Arak sak Tuhan sak seke misal nike, arak sak Tuhan seke mele mia, arak sak mele nyeda, arak sak mele bejaga. Jarin tidak masuk akal kalau Tuhan itu lebih dari satu. Lalu kemudian ditanyakan, ye tetunde arak Tuhan nike, ande terkira-kira meranike mbe tau tetawa Tuhan nike arak. Soal kita nggak bisa melihat Tuhan kan nike. Apakah kita bisa melihat Tuhan? Tidak. Kalau seandainya ditanya mbe bukti nara Tuhan, napi unin terjawab nike, mana bukti adanya Tuhan? Ini pertanyaan paling mendasar. Kalau kita tidak bisa menjawab nike, berarti keimanan kita tidak memiliki dasar. Nah, kalau kita ada pertanyaan seperti itu, marak nike kita jawab. Sekarang sesuatu yang ada, sesuatu searak nike yarak ndek pihak arak ndek dengan miak. Contoh mungkin motor nike kan barang arak. Bun barang searak nike arak ndek dengan miak. Arak. Apakah mungkin sesuatu searak nike lagu ndek narak dengan miak? Tidak mungkin. Dalam akal tenike dan terima sesuatu yang ada tetapi tidak ada yang menciptakan. Pasti sesuatu yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Dan sesuatu yang menciptakan mesti ada. Tidak mungkin sesuatu yang ada begitu saja. Contoh segala sesuatu lek bumi nike ada penciptanya atau tidak? Ketopong nike arak dengan minyak ada. Dan wajib sesuatu yang ada
diciptakan oleh sesuatu yang ada. Ndek mungkin sesuatu searak nike dia narak dengan pihak selu-selu narak. Ia tersebut nike adalah sebab pertama. Jadi Allah nike adalah penyebab adanya segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dia ada dan juga dia esa. Tidak ada yang menyamainya. Makanya di salah satu ayat disebutkan kalau ada orang yang mengaku Tuhan nih ke. Kalau ada orang yang mengaku Tuhan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kamu diciptakan dari sesuatu yang lain? Atau apakah kamu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Kalau seandainya kamu itu mengaku Tuhan, apakah kamu itu tercipta dari sesuatu yang tidak ada? Contoh maranike, apakah dia hidup di muka bumi ini ndek mangan? Apakah dia ndek nginem? Atau apakah dia tidak dilahirkan? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, contoh manusia, ya tanakan selu-selu ngaku jari Tuhan, mumarak zaman-zaman Nabi salah ini ke. Tidak mungkin, karena dia tercipta dari bahan alam semesta ini. Kalau seandainya Anda ingin jadi Tuhan, sugul langan alam semesta ini pihak di deh. Pihak di deh, terus pihak alam semesta mesa mau dengaku jari Tuhan. Lagu arak ndek bau marah nike tidak ada. Semua yang ada di alam semesta ini tercipta oleh Allah. Allah lah yang menciptakan. Jadi mesti keimanan kita kepada Allah, pertama kita harus mengakui bahwa Allah itu ada, dan juga Allah lah yang menciptakan alam semesta. Lalu kemudian juga ditanya di dalam ayat itu, am khalaqus samawati wal ard. Apakah kamu itu yang menciptakan alam semesta? Mundenara kontribusin lah, mundenara waktu Allah ciptaan bumi bantu-bantu ndek nuah. Waktu Allah pihak alam semesta, apakah wah bantu ndek nuah? Hanya Allah saja yang menciptakan. Oleh sebab itu kita mesti mengakui, maksud nike tidak ada yang menyamai kemampuan Allah dari segi sifatnya, dari segi zatnya, dan juga segala perbuatannya. Tidak ada yang menyamai. Kalau di dalam pikiran kita mengakui wara pada, berarti kita syirik. Makin arak pertanyaan, berembe mute lalu ziarah kubur, mute berdoa nike lek kubur nike ngendeng sesuatu, ya teyakinin lek kubur nike bisa memberikan kita sesuatu. Apakah dengan saolek dalam kubur ni kita yakini bisa memberi sesuatu? Biasa kan ia terkritik marah nike dengan ziarah kubur nike kan. Nah, mun marah arak pertanyaan marah nike, kita yang ziarah kubur nike bukan meminta kepada kuburnya, kita tetap meminta kepada Allah. Lagu mun basen dengan toa nike, misal tiak ngendeng sesuatu lek presiden misal, itu sande iya apa-apa nike bau terlangsung berdait kan je presiden den bau ye mutlah deketin dengan minimal deket kan je presiden, mutuah deket dengan
kanca dengan sak deket presiden ni ke baun tendik berdait jarin tetenak terjarin kan, tetenak tu jarin. Ketika kita ziarah ke makam atau misalnya kita ke makam Rasulullah atau ke makam para waliullah, ndik tapak syirik, tetapi kita tetap meminta kepada Allah cuman dengan wasilah waliullah. Para waliullah ni ke angkat le Jawa ni ke penuh dengan lalu-lalu ziarah marak ni ke. Le niki le makam Tuan Guru Bengkel masa sering kita lihat banyak yang berziarah. Nah, tiang menghimbau adik terkereng-kereng makin ni ke ziarah, mengenal, makin kita ngaji kitab Tuan Guru Bengkel. Nah, kita sesekali waktu juga sempatkan waktu untuk berziarah ke makam beliau, karena beliau sudah punya jasa besar dalam memberikan dakwah keislaman, khususnya untuk masyarakat desa Bengkel, dan juga secara umumnya sampai dakwah beliau di NTB, Sumbawa, Lombok, Bali, bahkan sampai di Pulau Jawa murid-murid beliau. Nah, jadi buat ziarahku marak cerita lain ni ke le sempat lain ribut le Mekah ni ke kan, sempat ribut saingan makam Rasulullah ni ke ia penuh dengan ziarahin makam Rasulullah. Jarin arah satu golongan ni ke yang menjadi mazhab resmi di Arab Saudi makin ni ke. Jadi pada saat itu sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama ni ke, berdirinya Nahdlatul Ulama ni ke 1926. Jadi sebelumnya ada beberapa konflik ni ke, satu golongan ni ke sangat anti kepada dengan ziarah kubur. Terus den milih ingat anu ni ke kubur sa lebih tinggi denar ajaran ni ke, itu dianggap bid'ah semua, dikatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua yang baru itu bid'ah, dan semua yang bid'ah itu sesat, dan semua kesesatan akan masuk neraka bahasa. Nah, jarin waktu nikah juga banyak ulama-ulama saule Nusantara nikah ngaji le Mekah waktu nikah den tebeng ngaji kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, den tebeng ngajahan baun ngaji lagu ngaji mesa nendek ngajahan. Nah, singkat cerita ialah faktor berdirinya NU. Jarin NU punya peran melakukan dialog waktu itu ke Mekah supaya makam Rasulullah ni ke tidak diratakan. Mulai yang terataan ni ke makam Rasulullah ni ke si kelompok ni ke, dan deng kanggo ziarah-ziarah bid'ah, sesat, syirik bahasanya. Tapi kalau menurut kita kan ziarah nikah adalah wasilah. Kita tidak minta sama kuburnya, tetapi itu hanya sebagai wasilah. Marak basen tiang nikah mutemele dekat kaca dengan ni ia terlalu jauh, itu deketin dekat kaca ni, kaca batur atau kaca sak dekat dengan kekasihnya para waliullah. Ketika kita ingin mendekati Allah, dekatlah dengan para ulama. Ketika kita ingin dekat dengan Allah, dekatlah dengan para waliullah. Mungkin kita enggak sampai langsung berhubungan dengan Allah, tapi para waliullah, para kekasih Allah, para ulama bisa sampai. Makanya kita dekat dengan para ulama. Mau bergaul kanca dagang parfum milu nambun parfum kan, mau bergaul dengan para kekasih Allah, insya Allah kita juga bisa dekat dengan Allah. Itu sebagai wasilah. Jadi menara makin ni ke kelompok-kelompok baru-baru ni ke
dia baru datang setelah kita lama berislam. Kita sudah lama berislam, lalu kemudian belakangan ni ke arak kelompok-kelompok datang, selu-selun, bid'ah lah, baru datang bid'ah. Kita mempunyai sejarah yang panjang berislam ni ke. Denara itu tajah marak para wali songo ni ke dakwahnya dengan halus, dengan memadukan berembe budaya, kenali ente dengan angka ni ke misal marak ni ke tiang arak hadis ni ke bahwa kita disunnahkan makan menggunakan 3 jari kan ni ke, menggunakan 3 jari. Nah, misal ya tekelor soto ni ke berbentan tiak kelor makin. Nah, perlu ente ia mengerti para waliullah ni ke, para wali songo ni ke, sehingga mampu menerjemahkan Islam, lagu Islam ala Indonesia, Islam ala Nusantara. Denara antan bid'ah. Le Arab denara dengan beketopong bireng lagu teh, beketopong bireng doang ni ke kan. Nah, itu adalah tradisi. Denara kereng marak ni ke kan. Ya berjubah marak ni ke. Tapi itu tidak salah. Itu tidak salah, tidak menyalahi aturan, bahwa itu boleh-boleh saja. Nah, itulah tadi sekelumit tentang berdirinya NU Nike, bahwa ada faktor pertempuran atau pertarungan ideologi Nike. Berdirinya Nahdlatul Ulama 1926, merespon dari adanya konflik di Timur Tengah atau di Mekah Nike, akan terjadi diratakan makam Rasulullah. Kemudian orang-orang yang belajar Nike, salah satunya kemungkinan Datuk Bengkel pulang pada waktu itu karena konflik yang itu, karena konflik Nike. Dulu memang berdarah-darah di Arab Nike. Kemudian saya lanjutkan bahwasanya Allah Ta'ala Esa tiada suatu yang menyamai akan dia pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya, dan tiada sekutu baginya pada ketuhanan. Tidak ada sekutu, tidak ada yang sama. Jadi Allah itu Esa. Mesti kita di dalam hati kita mengatakan bahwa Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Jadi tidak ada yang menyamai dari sisi apapun, dari sisi sifatnya, dari sisi zatnya maupun perbuatannya. Betapa engkau percaya dengan segala malaikatnya? Pertanyaan kedua, soal betapa engkau percaya dengan segala malaikatnya? Berbentan terpercaya lek malaikat atau malaikat yang diciptakan oleh Allah nika. Bahwasanya mereka itu mulia, dipelihara akan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu daripada dosa. Terjemahan Maranike. Jadi para malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulia. Ia dipelihara oleh Allah dari segala dosa. Jarin malaikat nike, ia memang terciptaan oleh Allah, dia berbuat dosa. Dia selalu beribadah kepada Allah. Dan juga dia dipelihara dari pada durhaka, berbuat durhaka. Jarin kalau Allah sudah memerintah kepada malaikat sujud, maka seluruh malaikat itu sujud. Denara malaikat yang dek sujud, karena memang dia diciptakan tidak akan berbuat durhaka. Iblis nike malaikat ndek. Jadi iblis nike bukan termasuk ke dalam malaikat.
Makanya sangat terkenal di dalam surat Al-Baqarah nike bahwa ketika Adam diciptakan kemudian iblis disuruh sujud kepada Adam, para malaikat juga disuruh sujud kepada Adam, maka iblis tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia lebih senior daripada Adam. Adam baru untuk ciptaan, Adam nike ini nenek moyang tuh, bahwa manusia. Adam baru tepiak mun suruh sujud iblis nike. Dia merasa senior. Saya yang duluan ada, kenapa saya yang sujud kepada Adam? Seharusnya dia yang sujud kepada saya. Makanya sifat sombong iblis itulah yang membuat dia dicap oleh Allah Subhanahu wa taala pasti masuk neraka. Dan dia ditangguhkan, dia boleh menggoda manusia. Jadi dia belo-belo umur setan nike, iblis nike ditangguhkan sampai hari kiamat. Nah, Nabi jadi iblis nike punya sifat sombong. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa sifat sombong itu awal dari seluruh kejahatan yang ada di alam semesta ini. Jadi mari hilangkan sifat sombong kita nike. Kalau sudah ada sombong di dalam diri kita, maka seluruh kejahatan itu bisa tercipta dari diri kita. Kalau kita berkaca dari iblis nike, satu enggak dosen, padahal waktu nike dia ini adalah makhluk Allah yang taat beribadah. Tapi ketika Adam diciptakan kemudian tidak mau. Karena apa? Karena sombong. Dan cegahnya dan bahwasanya mereka itu benar pada perkhabaran mereka itu. Jadi mereka itu benar, jadi selalu amanah, selalu jujur pada saat memberi informasi, memberi wahyu. Kalau kita malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, malaikat Jibril. Jadi tidak mungkin Jibril menyampaikan berita bohong kepada Nabi Muhammad. Jadi dia, malaikat Jibril itu tidak durhaka, tidak melakukan dosa, dan tidak membantah apa yang diperintahkan oleh Allah. Pada saat disuruh oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, maka pasti ia benar, tidak pernah bohong. Dan tiada mengetahui akan bilangan mereka itu melainkan Allah Ta'ala. Arab pira kelueng ni ke malaikat ye penok gati den bau titeng. Saya tak tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita hanya tahu, minimal kita tahu hanya 10. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya menurunkan hujan dan membagi rizki. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Raqib, Atid. Raqib mencatat kebaikan. Atid mencatat keburukan. Mungkar Nakir menanyai kita di dalam kubur. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Minimal ya tahu 10 malaikat nikah. Dan malaikat nikah adalah pelayan dari Allah. Jadi Allah memerintahkan sesuatu kepada malaikat itu, dia tidak akan pernah membantah. Ketika dia diperintah sujud, maka dia sujud sampai hari kiamat. Jadi para malaikat tidak akan pernah membantah.
Betapa engkau percaya dengan segala kitabnya? Bagaimana kita percaya kepada kitab Allah? Bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan ia akan segala kitab dari langit. Jadi Allah itu menurunkan semua kitab. Kitab yang harus kita percaya ini ada 4 yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Lagu sambil ya terpercaya nike rumus marak nike bahwa sesuatu yang telah lalu dihapus oleh yang terakhir. Yang telah lalu itu dihapus atau disempurnakan. Taurat, Zabur, Injil itu sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Oleh sebab itu makin nike cukup kita berpedoman kepada Al-Quran. Kepada segala nabinya yang menunjukkan maknanya kepada kalam Allah Ta'ala yang qadim, yang suci daripada segala huruf dan suara. Jadi Al-Quran nike atau kitab-kitab nike diturunkan kepada para nabi yang Allah menunjukkan maknanya yang qadim, yang suci dari segala huruf dan suara. Jadi Al-Quran nike diturunkan bila harfin wala sautin. Jadi tidak dengan huruf dan tidak dengan suara. Jadi pada saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah itu tidak dengan suara maupun tidak dengan huruf. Nah, makin nih ke arah Al-Quran tulisan. Nah, ini namanya mushaf Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang sejati yang ada di Lauhil Mahfuz itu bila harfin wala sautin. Tidak dengan huruf dan tidak bersuara. Jadi Al-Quran ya kembe te anu ni ke Al-Quran te bukuan. Lai awal-awal ya te bukuan Al-Quran ni ke berdebat para sahabat, termasuk saat berdebat ni ke sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar. Pada saat itu terjadi perang yang banyak mensyahidkan para penghafal Al-Quran pada saat itu, pada saat Khalifah Abu Bakar. Pada saat itu banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Kemudian para sahabat khawatir kalau tidak ditulis maka Al-Quran akan hilang karena para penghafal wafat. Berdebatlah antara Abu Bakar dan Umar. Kalau Abu Bakar mempertimbangkan ini tidak pernah diajarkan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk menulis di dalam di atas kertas. Jadi ini bid'ah. Kalau sahabat Umar, ini kalau kita tidak mencatat itu maka Al-Quran akan hilang. Maka pada penulisan pertama mushaf Al-Quran dalam bentuk lembaran itu terjadi pada zaman Abu Bakar. Untuk apa? Supaya Al-Quran nike terjaga dan sampai makin nike Al-Quran tetap terjaga. Betapa engkau percaya dengan segala rasulnya? Bagaimana engkau percaya kepada para rasul Allah? Jawab bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh akan mereka itu kepada segala umat mereka itu. Jadi kita harus percaya bahwa rasul itu diutus kepada seluruh umat dan menyucikan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu daripada aib. Dan Allah melindungi para rasul dari aib. Yang pertama, kita harus percaya bahwa para rasul itu diutus kepada suatu umat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Allah mensucikan para rasul itu dari aib atau dari celah, dari kekurangan yang bisa membuat orang atau umat nanti tidak percaya
Contohnya kalau seandainya Nabi Muhammad sering bohong, apakah mungkin orang percaya? Tidak mungkin. Dan Allah melindungi Nabi Muhammad dari aib-aib seperti itu. Dan memelihara akan Allah Ta'ala akan mereka itu daripada segala dosa. Dan kita harus percaya bahwa Allah juga melindungi para rasul itu dari berbuat dosa. Kemudian daripada jadi nabi dan dahulu daripada jadi nabi, baik dia setelah jadi nabi maupun sebelum jadi nabi, ia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun maranike sampai pembahasan kita pada malam hari ini ke. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya karim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil